Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rashid LC.MA dan Bapak Takdir Khair SPDI MPD selaku dosen mata kuliah Qasas Tarbawiyah semester kedua pada program studi pendidikan Islam anak usia dini angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Nur Wahdani Mahda Jumra dari kelas B dengan NIM 20900120076, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video kali ini merupakan pengganti final tes mata kuliah Qasas Tarbawiyah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menyaksikan video kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan sultan yang berilmu, sultan yang soleh, pimpinan negara yang hebat, bahkan mendapatkan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Namun, tahukah, jauh sebelum menjadi sultan penakluk Konstantinopel, ada sebuah sejarah yang perlu diketahui. Bahkan sejarah beliau dapat ditiru oleh orang. Nah, di bawah kepemimpinan sang ayah, yakni Sultan Murad II dari tahun 1421 hingga 1451 Masehi, Kekhalifahan Turki Utsmani sedang merangkak naik dengan gemuruh kekuatannya. Kekuasaan yang merenggut daratan Eropa hingga negara-negara Balkan berhasil dicapai oleh kekhalifahan terakhir di abad ke-20. Dengan melihat luas dan besarnya kekuasaan dan kekhalifahan yang dipimpin sang ayah, Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih kecil pun tentu saja mendapatkan banyak sekali fasilitas-fasilitas kerajaan. Seluruh kekayaan sang ayah akhirnya menghasilkan sifat malas pada Sultan Muhammad Al-Fatih kecil. Sang sultan kecil pun merasa paling kaya, paling berilmu, dan paling berkuasa. Padahal ternyata segala kekuasaan, keilmuan, dan kekuasaan tersebut adalah mutlak milik sang ayah, yaitu Sultan Murad II. Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan di sebuah masa ketika sang ayah Sultan Murad II memerlukan generasi penerus kekhalifahan. Bahkan Muhammad Al-Fatih kecil menjadi satu-satunya penerus kekhalifahan Turki Utsmani setelah wafatnya sang kakak, yakni Sultan Alauddin di medan jihad. Masalahnya Al-Fatih adalah setiap datangnya guru yang siap mengajarnya dengan ilmu dan kesolehan itu selalu ditertawakan, dipermainkan, dan diabaikan. Dalam Islam, posisi seorang ibu adalah posisi yang sangat vital. Kita pun sering mendengar syair ulama terdahulu yang menyebutkan bahwa seorang ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dengan menjadi seorang ibu, pendidikan awal sang anak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Nah, begitu pula yang dilakukan ibunda sang Sultan Muhammad Al-Fatih kecil, yaitu Ratu Atice Alime, atau lebih dikenal dengan nama Validayu Mahatun. Ibunda beliau, ibu yang soleh, ibu yang fokus kepada pendidikan anaknya. Suatu ketika, Muhammad Al-Fatih duduk di pangkuan ibunya, sambil ibunya memperlihatkan dari kejauhan benteng Konstantinopel. Ibunya mengatakan, "Namamu nak adalah nama Nabi kita SAW, yaitu Muhammad. Nabi kita yang pernah mengatakan benteng itu pasti akan ditaklukkan dan engkau penakluknya." Sang Sultan Murad II percaya pada prediksi Nabi Muhammad SAW yang disabdakan dalam sebuah hadis,
yang artinya kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpinnya yang menaklukkan adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadis-hadis ini selalu menjadi pedoman bagi seluruh sultan dan kekhalifahan Islam untuk memimpikan penaklukan benteng pertahanan Konstantinopel dari tangan bangsa Romawi Timur, tak terkecuali Sultan Murad II. Beliau sadar bahwa sang anak memerlukan guru yang mampu membentuk karakter dan meneruskan misi sang besar ayah dalam menaklukkan pusat Romawi Timur di Konstantinopel. Salah satu guru spiritual Sultan Muhammad Al-Fatih kecil, Ahmad bin Ismail, memiliki kesempatan yang sangat baik dalam mendidik sang calon penerbit. Pada awalnya mendidik anak sultan yang sangat berkuasa dan terbiasa hidup dengan fasilitas mewah merupakan hal yang sangat berat bagi kebanyakan guru dan pengasuh lainnya. Namun sang guru ini memiliki kesabaran, strategi, dan cara yang ampuh yang berhasil membentuk jiwa sang sultan kecil. Sesuai kebiasaan dalam kekhalifahan Turki Utsmani kala itu, Sultan Muhammad Al-Fatih dikirim untuk mencari pengalaman di sebuah kota bernama Manisa. Di sanalah Sultan Muhammad Al-Fatih mendapatkan guru baru yang dikenal dalam sejarah kekhalifahan Turki Utsmani yang bernama A'a Syamsuddin. A'a Syamsuddin merupakan seorang dokter kekhalifahan yang juga sangat fasih dalam ilmu fikih dan hukum-hukum Islam. Dari A'a Syamsuddin lah Sultan Muhammad Al-Fatih kecil mempelajari banyak ilmu. Maka pada tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih baru yang berumur 20 tahun pun naik tahta menggantikan sang ayah yang wafat setelah mengalami sakit. Sultan Muhammad Al-Fatih pun hijrah ke Edirne, ibu kota pertama Turki Utsmani, dengan membawa serta sang guru kepercayaannya, A'a Syamsuddin, sebagai penasehatnya. Semenjak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih dididik untuk menyelesaikan pendidikan Al-Qur'annya sekaligus menghafalkannya. Dan lebih dari itu, beliau juga dibekali cara mengamalkan apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Di usianya yang masih belia saja, Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menguasai 7 bahasa dengan sangat baik. Dimulai dari bahasa nasionalnya, bahasa Turki, bahasa Arab sebagai bahasa utama umat muslim sedunia, bahasa Rusia, Serbia, Italia, dan bahasa dari negara kawasan Eropa dan Balkan. Dan benar, suatu ketika Konstantinopel sudah dibuka oleh muslimin di tangan Muhammad Al-Fatih tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi, ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih karena Nabi tidak berkata dari ketidaksesuaian wahyu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.